Hello again everybody, welcome back again di All Coins Update. Thank you so much buat concern teman-teman selama beberapa hari terakhir. Mata saya sudah membaik. Ya, tinggal sisa gatal sedikit dan kadang-kadang berair, tapi itu wajar teman-teman ya, namanya dalam proses pemulihan. Dan di video ini kita mau review sedikit tentang RNDR token. RNDR token ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman sepanjang live streaming beberapa hari lalu. Kemudian juga di beberapa video yang saya post, nanya juga RNDR token, bisa gimana. Sebenarnya kadang-kadang saya bingung ya, pertanyaannya tuh gimana dalam tanda kutip, masih bisa naik kah, masih bisa turun kah? Nah itu kan kadang-kadang harus clear gitu kan teman-teman ketika bertanya ya. Ya kita aja kalau ngobrol kan, gimana kabar? Nah tanyanya kabar gitu kan gimana? Nggak mungkin ketemu kita cuman gimana gitu kan itu nggak dapet gitu loh konteks yang ditanyakan. Nah itu ya teman-teman sekalian, jadi next time kalian nanya di YouTube channel ini juga bisa lebih jelas lah, lebih clear. Alright, and then the next one yang saya mau bahas soal RNDR token. Jadi kita berbicara soal price action, tapi mungkin di awal saya bakal tambahin sedikit pandangan ya. Pandangan yang general teman-teman. Kita ngomongin teman-teman beli koin, beli token, beli saham, beli apapun itu. Tujuannya selalu ditanyakan di awal. Kalian tuh mau invest atau mau trading? Kalau kalian mau trading, entry, harga diskon, dapat keuntungan, kita realokasi lagi di aset lain yang bisa ngasih keuntungan juga. Ingat teman-teman, nggak cuma RNDR token yang naik dari Desember sampai ke bulan Januari saat ini. Bahkan kalau kita tarik balik ke belakang sepanjang 2023 ya nggak cuma RNDR gitu kita ngomong, tapi banyak koin-koin di luar sana yang naik. Optimism udah all time high. Arbitrum udah all time high, Avalanche sudah naik berkali-kali lipat. Kemudian kita juga berbicara soal Ordinals, ya kan? Saya dapat keuntungan cukup lumayan dari Ordinals itu dari November harga $11 udah naik jadi kemarin highest-nya $90-an. Untung nggak teman-teman? Untung. Lebih dari 4 kali, lebih dari 5 kali, ada yang 9 kali, ada yang 10 kali ya. Banyak sebenarnya project-project di luar sana. Nah, kalau itu sebagai trader, Anda mungkin akan berpikir seperti itu, ya kan? Oh, ya udah untung, ya udah cari yang lain gitu, opportunity yang lain gitu. Tapi kalau Anda investor, kalian believe dengan satu project, kamu punya high conviction di project tersebut, maka Anda harus ikuti dong prosesnya, ya kan? Semuanya kan ada proses, ya kan? Let's say kalian beli sebuah aset atau sebuah tanah di suatu daerah. Belum ada perkembangan nih gimana tanah itu bisa naik gitu kan. Let's say teman-teman sekarang yang lagi lumayan rame PIK 2, ya kan. Kalian lihat project di PIK 2 nih. Oh, semua masih tanah kosong. Tapi kalau kalian beli sekarang, ya kalian harus bisa memvisualisasi 5-10 tahun lagi PIK 2 jadi apa gitu loh. Ya kan, sama kayak RNDR atau koin-koin lain yang kalian beli. Kita ambil contoh di RNDR deh ya. RNDR ini project fundamentalsnya apa sih ya? Utamanya kan adalah digunakan sebagai salah satu problem solver lah ya untuk masalah rendering. Jadi dia sebagai third party gitu, atau mungkin dia menyediakan teknologi yang bisa digunakan oleh beberapa project-project yang memang berhubungan dengan metaverse. For example, saat ini yang lagi kita ambil yang paling ramainya dulu deh, Apple Vision Pro, ya kan rencana dirilis pada Februari mendatang. Bisa jadi event sell the news, bisa jadi event yang justru malah membuat harganya naik sampai 3 kali 5 kali lipat. Ya 3 kali 5 kali lipat sih nggak mungkin gampang gitu ya, itu kayak another level gitu. Tapi minimal $4 naik ke $5, $6 juga udah bagus gitu kan. Ya itu sebagai contoh, biar teman-teman ada gambaran. Itu urusan nanti ya. Sell the news event mungkin cocok buat trader yang biasanya cari peluang. Wah, ada token unlock nih, berarti harga bisa didam dulu, time to sell gitu kan. Mungkin dia cari manfaat cari momen seperti itu. Tapi kalau buat investor, rilis Apple Vision Pro, ya kan, logonya kan si Otto ya sebagai kepala daripada developernya ya RNDR juga. Itu ada ya sedikit di iklannya Apple Vision Pro. Bagus nggak teman-teman? Ya bagus. Itu berarti kita ngomongin secara jangka panjang in the long run, ini fundamentalnya oke gitu loh. Ya sudah ada akar fondasi yang kuat daripada si tokennya. Minimal teman-teman, daripada kita ngomongin keuntungannya dulu, minimal kita ngomongin dasarnya dulu deh. Ini koin scam atau enggak? Ya udah pasti nggak scam dong, ya kan? Fundamental projectnya jelas, developernya jelas, semuanya dibuka di publik, semua bisa lihat gitu loh. Kalian bisa lakukan research. Itu dulu. Kedua, ya. Pertama. Jadi kedua kita ngomongin baru peluangnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin pertama, kita lihat resikonya, ini besar atau enggak, koinnya kira-kira oke atau enggak, udah kalian terjawab ya, udah kalian udah tenang sebagai investor. Itu pertama. Yang kedua kita ngomongin peluangnya.
ya kan, peluang secara jangka panjang in the long run gitu loh. Nah ini kalian breakdown dong detail per detail dari komunitasnya, dari kemudian kira-kira demand ke depannya, kita berbicara melihat trendingnya dan lain-lain. Nah apa yang kita perhatikan teman-teman, metaverse itu sampai di mana sekarang proses perkembangannya? Terakhir booming 2021-2022, abis itu ketibaan sama AI, ya kan, artificial intelligence, dan sekarang menjelang next halving, apakah metaverse bisa kembali lagi gitu kan? Kalau misalkan metaverse bisa kembali lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan VR, AR, dan butuh teknologi rendering, ya RNDR adalah salah satu solusinya. Ya, apakah sekarang sudah bisa terpakai? Ya tergantung perkembangan proyeknya sampai mana, ya kan? Nah itu kan kita bukan ngelihat 2 hari 3 hari ke depan, ya kan? Kita kan bukan ngelihat sebulan 2 bulan ke depan, guys. Tapi kita ngelihat dalam 3 tahun, ya teman-teman memvisualisasikan dunia teknologi ini itu bisa seperti apa? Contoh misalkan, ini yang paling gampang ya. Dari dulu selalu kita jadikan sebagai contoh film Ready Player One. Ketika seseorang hanya menggunakan VR saja, ya kan? Tapi dia tuh masuk ke dalam dunia yang berbeda. Nah ini avatarnya nih, di dalam dunia istilahnya kayak metaverse-nya gitu ya. Ini avatarnya teman-teman. Nah ini kan berarti kita berbicara nih, possibility ya. Dunia kita secara real itu akan kesana dalam beberapa tahun mendatang, ya kan? Apakah akan jadi seperti ini kan? Tepatnya yang di dunia nyata malah jadi kumuh dan lain sebagainya. Orang lebih senang tinggalnya di dalam dunia digital. Ya mungkin teman-teman ya, ini kita ngomongin segala kemungkinan yang ada. Namun sampai mana teknologi kita saat ini? Apakah kita sudah bisa tiba ya di teknologi yang sebegitu canggihnya seperti si Ready Player One ini? Ya, dan kalau misalkan nanti sudah, guess what? Ya, probably RNDR token yang menjadi salah satu problem solver-nya. Dan ini kan digadang-gadang sebagai salah satu dari infrastruktur yang dibutuhkan ya untuk segala project yang berhubungan dengan visualisasi dunia digital. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman investor, berarti Anda harus bisa visualisasikan ini secara jangka panjang. That's it. Sesimpel, sesederhana itu. Maka ada penurunan atau ada koreksi, Anda nggak perlu panik. Ya, kadang-kadang sampai orang bilang katanya nyangkut lah, sampai orang istilahnya bilang rugi besar lah ya. Nah itu berarti balik lagi ada masalah dengan risk manajemennya. Ikut-ikutan tapi Anda nggak ngerti kenapa Anda ikut-ikutan, kenapa Anda beli ya. Pokoknya yang penting lagi hype gitu ya. Saya lihat nih lagi rame nih kok, ya udahlah saya ikut beli juga. Nah itu problem teman-teman. Oke, so guys, let's continue to the price action ya. Mudah-mudahan tadi kesimpulannya Anda sudah mengerti ya. Poin pertama yang saya sampaikan adalah please bedakan dulu teman-teman tuh trader atau investor gitu ya. Kalau kalian boleh nggak kok istilahnya kita invest sambil trading? Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting kalian sudah sediakan alokasi dana yang sesuai gitu ya. Jadi diatur dulu budgetnya di awal. Oke? Nah itu mudah-mudahan cukup clear. By the way, kemarin di Telegram juga kita sempat update ya RNDR ya. Nih saya bilang teman-teman, by the way kemarin pada nanyain kan RNDR, ini view saya. Pertimbangan higher time frame tuh masih bullish, lower time frame memang masih punya peluang koreksi, tapi saat ini kita lihat harga konsolidasi setelah turun sampai ke range demand. Antisipasi potensi akumulasi sedang terjadi ya. No break, no entry trading terutama futures. Invalidasi hanya jika demand di harga 3,65 breakdown. Kalau enggak aman. Berarti kita ngelihat akumulasi nih yang sedang berlangsung ya. Dan kemarin saya update itu harga 3,8. Sekarang kita lihat RNDR udah nanjak sampai 4, tadi highest-nya $4,15 ya, $4,16 lebih kurangnya. So, proses akumulasi ini memang saya antisipasi menjadi sebuah kondisi yang menarik ya untuk kita pantau tentunya, karena setelah harga turun begitu kencang, somehow dia berhenti di sini ya kan. Berarti kan kita punya pertanyaan dong, apa nih yang menyebabkan si RNDR token tuh berhenti di situ ya kan? Oh berarti ada mungkin big fish atau mungkin whales yang sedang melakukan akumulasi perlahan-lahan gitu loh, untuk bantu RNDR token tidak jeblos di bawah $3,6. Dan kalau misalkan itu tidak terjadi, sebenarnya fine. Kita berarti ngelihat secara tren, struktur, everything still fine gitu. Yang utamanya kalau kita lihat time frame daily, memang concern kita ya waktu itu teman-teman. Ini by the way render token, sekedar info ya, kita udah update ini dari waktu momen-momen kemarin itu yang menyambut tahun baru ya, 3 hari 4 hari berturut-turut. Kita bahas pada saat itu RNDR token itu sebenarnya punya trendline dan kita ngelihatnya dia sudah mulai exhausted, naiknya udah mulai terbatas, sudah mulai poco-poco. Jadi saya bilang gini teman-teman, ingat bigger players mau beli, mereka butuh apa?
Mereka butuh likuiditas, mereka butuh orang berjualan. Nah, momen harga break dari trend line, otomatis menimbulkan situasi itu. Ya, otomatis menyebabkan market itu ada momen-momen panic selling, ada momen-momen orang merasa tersangkut, terus dia nggak mau rugi. Ya, dia mungkin exit dulu lebih dalam keadaan rugi kecil dan lain-lain. Nah, itulah menimbulkan yang namanya environment, terciptalah orang-orang yang mau berjualan di sana. Nah, pertanyaannya adalah sampai mana dia turun? The first target yang kita expect itu bisa menjadi tahanan. Ya, ini by the way, ini kan yang futures kontrak ya teman-teman. Kita punya yang spotnya yang sudah saya marking. Pertama targetnya memang $3,530 ya. Ini kalau saya bulatkan more or less jadi $3,535 ya. Ini saya geser dulu deh biar enak teman-teman. Meanwhile, bottomnya ekspektasi worst case itu ada di harga $2,4 dan sementara kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, weekly aja, maka Anda bisa notice bahwa sebenarnya kita punya support resistance di kisaran $2,9. Maka itu bisa menjadi 3 area target teman-teman untuk melakukan reakumulasi sebetulnya pada RNDR token ini. Namun kalau kita lihat pergerakan beberapa hari terakhir menunjukkan RNDR token sudah mulai terkonsolidasi juga. Ya, di atas area 3,535, which is kalau misalkan saya punya planning untuk melakukan reakumulasi, probably ini adalah momen saya start beli. Ya, why? Karena bigger players mempertahankan harga di sana. Ya, dan ini dalam tanda kutip teman-teman, terlepas dari apakah nanti dia akan menjadi pennant. Ya kan, orang bilang kan ini kan bearish pennant kok, berarti kan masih bisa turun lagi. Ya, ada benarnya, tapi di satu sisi kita juga mengantisipasi nih, nanti Apple Vision Pro keluar kan Februari. Kira-kira ini bakal jadi sebuah momen yang ideal nggak untuk mengangkat harga si RNDR naik lebih tinggi. Ya, itu bisa jadi concern pertimbangan kita juga. Sehingga kalau kita lihat, terlepas dari polanya, ingat teman-teman, pola juga memang adalah permainan bigger players. Ya, kalian bisa akses chart pattern itu secara gratis kok di Google. Itu artinya mayoritas orang percaya kondisi itu ada saat ini dan akan membuat harga istilahnya mengalami koreksi lebih jauh. Maka di sisi sebelahnya berarti ada orang masih jualan. Logikanya begitu teman-teman. Kalau ada orang masih berjualan, berarti bigger players masih bisa beli. Ya, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, gunakan Fibonacci retracement starting from the bottom, kemudian kita lihat level Fibonacci 61.8 itu ada di $2,2. Sementara kalau kita lihat yang paling dekat nih saat ini berarti 23,6 teman-teman. Koreksi kita baru 23% saja gitu ya. Apakah 23% koreksi cukup untuk membuat bigger players istilahnya melakukan akumulasi secara masif? Timbul pertanyaan lagi, ya kan? Nah, teman-teman, itu semua sebenarnya yang saya sampaikan adalah bagian dari probabilitas yang bisa terjadi. Nah, namun faktanya kita bukan bigger players, kita bukan orang yang bisa menggerakkan harga secara masif besar, apalagi sampai ada penguatan sampai ke $5 dan lain-lain gitu ya. Itu kayak nggak mungkin deh dengan harga dengan kapasitas keuangan kita istilahnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah, oke, let's say kita lihat ini adalah support resistance $3,535. Boleh beli nggak? Boleh, nggak ada masalah. Start buy. Probably, misalkan kamu siapkan ya total. Let's say kamu siapkan di 100 juta. Mungkin boleh buy di 35 ya. Buy di harga 3535 ya kan. Nominal berapa? Let's say kamu mulai akumulasi dari harga 15 juta atau mungkin dari harga 20 juta. Nanti kamu dapat harga diskon lagi di kisaran 2,9 ya. Let's say di harga 2,9 ya. Kamu udah boleh mulai masuk lebih agresif. For example, misalnya 30 juta sampai dengan 35 juta. Ya, nanti dapat harga di bawah lagi, itulah momen kamu hajar lebih gitu, jebret langsung. Misalkan dapat harga $2,2 ya, $2,2, kamu masuk sisanya, let's say 50 juta ya, 50 juta sampai berapa tuh ya, makin ke belakang malah makin kecil ya. Salah berarti saya teman-teman ya, harusnya di awal kecil-kecil nih, misalnya di sini 10 juta sampai 20 juta, kemudian di sini berarti ya asumsinya 50 juta sampai misalkan 60 juta. Kalian masukin semua jebret. Oke, average price kalian dapat di berapa? Let's say dapat di harga $3. Tengah-tengah gitu kan. Udah bagus belum? Ya bagus. Kalau lihat jangka panjang, ya kan? Lagi-lagi kita lihat ini RNDR token secara jangka panjang long run 2-3 tahun lagi setelah metaverse makin hype, setelah metaverse makin jadi, setelah metaverse sudah bisa digunakan secara real di dunia nyata,
kira-kira RNDR bakal naik sampai berapa. Nah, itu visionnya kalian udah ada harus dari sekarang. Kira-kira kayak gitu guys ya. Mudah-mudahan cukup jelas di sini. Nah, itu cara kita untuk memanfaatkan market ya. Saat ini ketika dikasih diskon itu akan kita lakukan. Itu pertimbangannya teman-teman. Lalu berikutnya kita lanjut lagi dari perspektif si price action ya. Kemarin kita sempat updatekan ini dan kita ngelihat proses transisi yang ideal. Kalau buat futures market dan kita berencana untuk manfaatkan. Let's say sebagai trader ya, apa yang saya perhatikan? Satu, harga sebelumnya memiliki struktur bullish dan sudah patah strukturnya per trend line ini break juga, ditambah previous low di sini juga sama-sama dimakan. Well, actually, kalau kalian lihat, ini bisa aja loh sebagai top, kemudian bottom di bawah sini, dan yang kita dapatkan rupanya ada rejection atau correction yang terjadi di kisaran range 0,618. Mendekatilah minimal di area atau level tersebut, dan kita lihat bahwa si harga ini mengalami tahanan, ya kan? Let's say kayak gini. Reject nih dari 4,35 dolar, kemudian dia turun. Nah, pertanyaannya pada saat turun, seberapa agresif? Oh, turun korektif slowly. Kemudian dia konsolidasi di dekat area demand krusial. Nah, ini kan berarti ada something nih yang bisa di-consider, ya kan? Bahwa ada kemungkinan sellers akan kehabisan momentum dan buyers bisa take over lagi ketika proses transaksi ini berjalan. Ya, karena kalau misalnya nggak ada konsolidasi, ini artinya market harusnya kecenderungan turun mengikuti tren pergerakan sebelumnya, bukan malah konsolidasi. Konsolidasi berhenti di sana berarti ada something yang mempertahankan harganya, dan at least 3,8 dolar ini atau 3,6 dolar ya, 3,7 dolar. Selama dia nggak break, maka kita bisa lihat RNDR bisa mengalami transisi kembali menuju ke struktur yang cenderung bullish. Nah, by the time ini terjadi, apa yang kita manfaatkan sebagai futures ya? Kalau misalnya teman-teman trading baik itu di futures atau trading jangka pendek. Well, I'm gonna expect a retest supaya dapat konfirmasi higher low, and then I'm gonna buy it ya, with the stop loss just the previous low. Ya, kalau misalkan kena, ibaratnya, kenapa saya set stop loss tetap teman-teman? Ya, Anda bisa ngelihat harga turun lebih jauh in case level itu terinvalidasi, ya kan? Maka kalau di futures market kita punya opportunity untuk buyback dari harga lebih murah. Jadi kalau misalkan contoh, let's say dengan kondisi seperti ini, saya only risking let's say $75 gitu kan, kena stop loss atau misalkan saya putuskan untuk cut loss lebih early, itu nanti kita lihat kondisi developernya seperti apa. Tapi let's say kena stop loss, oke, saya rugi minus $75 ya, let's say dari capital 10.000 ya, let's say dari 10k itu $0,75, ini berarti hanya 0,75% yang kita risking di sana teman-teman. Dan setelah nanti harga turun, it's okay, kita bisa dapat opportunity untuk buy lagi dari harga lebih murah, bahkan dengan setup swing, dan mungkin di next trade-nya kita nggak risking $75, tapi kita bisa ganti misalkan let's say dengan $125, 1,25% ya. Kenapa bisa naik sampai ke sana? Oh ya, mungkin karena kita ngelihat ini koreksi udah oke. Kemudian di time frame daily kita udah masuk ke dalam discount price. Ya, risk reward jadi lebih bagus. Maka itu bisa dipertimbangkan untuk kita lakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kembali lagi ke preferensi ya. Anda bisa tradingkan, Anda bisa investasikan ya, dan bahkan bisa lakukan keduanya. Tinggal masing-masing punya risk management, money management seperti apa. Itu bisa di-set, diatur dari awal. Maka teman-teman harus mengerti dulu. Makanya saya selalu bilang ya, pondasi di awal harus dikuatkan. Baru teman-teman decide Anda mau jadi trader, Anda mau jadi investor, Anda mau lakukan keduanya, gak ada masalah. Tapi minimal Anda punya fondasinya dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka dengan melihat progres saat ini, dengan proses RNDR token sudah mulai start untuk breakout lagi dari area akumulasi atau area konsolidasinya, menurut saya ini a good things ya teman-teman. At least kalian bisa lihat bahwa high point itu sudah terbentuk. Ya, kita lihat di sini, ini dia udah create higher high ya dari struktur sebelumnya. Artinya kita katakan bahwa di sini ada market structure shift yang masih fresh. Dia dalam proses creating higher high. Nanti kalau dia pullback berarti potensi higher low. Kalau dia ketahan dengan candle rejection misalkan atau gimana, nah itu teman-teman bisa manfaatkan kembali sebagai peluang untuk Anda entry. Kira-kira seperti itu. Oke? So, semoga cukup jelas RNDR token. Please make sure kalian komen juga di dalam video YouTube channel ini. The first comment nanti yang saya pertimbangkan untuk kita manfaatkan ya sebagai altcoins update berikutnya. Dan berikutnya 2 atau 3 komen setelahnya saya akan update juga melalui grup Telegram. Oke? So, thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.